Woi, Saat fajar, aku terbangun dari tidur. Selamat siang semua, kembali lagi bersama saya Nicholas Marantoni. Di sini saya akan membahas tentang Waktu aku 25 teori bercermin, baru komunikasi. kusadari perebutan itu hanyalah aku. Teori Aku. komunikasi Laswell. Aku Harold ternyata Laswell, teoretikus ternama. Di tahun hanyalah aku yang 1948, gantung. ia mengemukakan model komunikasi sederhana Aku dan benteng. dipakai hingga saat ini. Aku. Sebagai model komunikasi sederhana, model tersebut yakni siapa berbicara apa, dengan media apa, kepada siapa, dan dengan efek apa. Teori komunikasi behaviorisme. Teori ini dikembangkan oleh ilmuwan asal Amerika Serikat John B. Watson. Teori ini mencakup perilaku, balasan atau respon terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Artinya, ada keterkaitan antara stimulus dan respon pada perilaku manusia. Jika suatu rangsangan atau stimulus yang diterima oleh seseorang, maka akan terjadinya respon terhadap sesuatu itu. Teori komunikasi humanisme. Teori ini dikembangkan oleh Next Nell. Komunikasi humanisme pernah diimplementasikan dalam dunia pendidikan melalui humanistik kurikulum. Hal ini menitikberatkan pembagian pengawasan dan tanggung jawab bersama antara peserta didik, dengan harapan peserta didik dapat menyesuaikan dalam kehidupan masyarakat. Teori informatif. Teori ini dikembangkan oleh Shannon and Weaver, di mana menitikberatkan komunikasi sebagai transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Dalam hal ini, jika sinyal yang diterima baik, maka akan terjadi komunikasi yang efektif. Sebaliknya, jika sinyal yang diterima buruk, maka tidak akan terjadi komunikasi yang lancar. Salah satu cara kita untuk melestarikan Use and gratification. Teori ini dikembangkan oleh Bloomer and Katz. Mereka berpendapat penggunaan media memiliki peran aktif dalam memilih media yang akan digunakan, sehingga penggunaan media dapat dikaitkan sebagai pihak utama dalam proses komunikasi. Teori agenda setting. Teori agenda setting dikembangkan oleh McComb dan Shaw. Teori agenda setting beranggapan Aku terbangun apabila dari tidur. media memberikan tekanan terhadap suatu peristiwa, maka media akan mempengaruhi Waktu aku masyarakat bercermin, baru untuk kusadari beranggapan bahwa peristiwa tersebut penting. perebutan itu hanyalah Dalam hal ini, aku dan media ternyata memiliki efek yang sangat besar Ternyata dalam adalah aku yang mempengaruhi gantung. asumsi masyarakat, aku sehingga benteng. apa yang dianggap media Aku penting ganteng. juga dianggap oleh masyarakat penting. Teori nativisme dikembangkan oleh Chomsky dan Hartley. Teori ini berpandangan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan satu-satunya yang dapat berkomunikasi melalui verbal. Teori sibernatif dikembangkan oleh Wiener dan termasuk teori baru. Teori sibernatif merupakan suatu sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi antara sistem dan lingkungan dan antara sistem itu sendiri. Teori ketergantungan dikembangkan oleh Sandra Balrog dan Malvin De Vloer. Teori ini dapat disematkan pada komunitas masyarakat modern, di mana pada masyarakat modern media massa dianggap sangat penting dalam mencapai suatu tujuan. ada duit tuh. Teori inokulasi. Teori ini dikemukakan oleh M.C. Guaire, di mana inokulasi dapat pula kita sebut sebagai suntikan. Teori ini mengemukakan bahwa lebih baik membekali terbujuk dengan argumen sanggahan daripada membiarkannya tidak siap dalam menyangkal perspektif lawan. Teori diffusi inovasi. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui saluran-saluran tertentu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Teori ini dikemukakan oleh Roger. Teori kultivasi. Teori ini membahas tentang efek komunikasi massa. Pandangan teori ini
bahwa media massa memiliki efek kumulatif dan lebih berdampak pada tataran sosial budaya daripada personal seseorang. Teori ini dikembangkan oleh Josh Gardner. Teori norma budaya. Teori ini menjelaskan pengaruh media massa yang kuat mengenai suatu hal. Hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi sosial dalam masyarakat. Pesan media massa mampu mengubah norma, memperkuat norma, maupun menciptakan norma baru dalam masyarakat. Tak mau, Ma. Teori belajar sosial. Teori ini dicetuskan oleh Bandura yang beranggapan bahwa perilaku manusia dalam konteks tingkah laku terdapat hubungan timbal balik yang berkesinambungan. Interaksi terjadi antara perilaku kognitif dan pengaruh lingkungan. Ternyata hanyalah aku yang ganteng. Teori dependensi efek komunikasi Aku massa. ganteng. Teori ini beranggapan bahwa kepercayaan individu kepada media massa akan berkembang apabila kebutuhan informasionalnya yang sebelumnya tidak didapatkan dalam pengalaman langsung terpenuhi. Massa sangat bergantung kepada media massa dalam mencapai tujuannya. Teori birokrasi. Teori birokrasi digunakan untuk komunikasi organisasi yang dicetuskan oleh Max Weber bahwa model birokrasi digunakan untuk mencapai komunikasi organisasi yang efektif. Teori analisis transaksional. Transaksional sendiri dimaksudkan sebagai hubungan komunikasi antar individu. Teori ini digunakan untuk mengetahui bentuk dan isi pesan yang tersampaikan dalam suatu komunikasi. Teori ini dicetuskan oleh Eric Berne. Teori yang selanjutnya adalah teori pengharapan nilai. Teori ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media terhadap massa dinilai dari kepentingan penggunaannya. Sikap seseorang terhadap segmen-segmen media ditentukan dari evaluasi dan perspektif mereka terhadap media tersebut. Teori struktural fungsional. Teori ini dicetuskan oleh Auguste Comte, Emil Durkheim, dan Herbert Spencer. Pemikiran struktural fungsional dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap masyarakat saling ketergantungan akibat konsekuensi dari bertahan hidup. Kemudian tujuan dari teori ini adalah untuk mencapai keteraturan sosial. 2019 Sukses! Teori komunikasi dua tahap. Teori komunikasi dua tahap membahas mengenai efek media massa dan pertama kali diterapkan pada kampanye pemilihan umum tahun 1948. Teori komunikasi administrasi. Teori komunikasi administrasi adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan secara timbal balik antara anggota. Teori ini dimaksudkan dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa saling pengertian dalam mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Teori standpoint. Teori ini menilai bahwa pengalaman dan pengetahuan individu sebagian besar dipengaruhi oleh kelompok sosial di mana mereka cenderung berkomunikasi. Teori ini dicetuskan oleh Wood G.T. berat kawan aku satu nih. Teori selanjutnya adalah teori konstruktivisme. Teori ini dicetuskan oleh Piaget dan Vygotsky. Teori ini beranggapan bahwa manusia memiliki perspektif sendiri terhadap kenyataan. Manusia senantiasa menggandakan beragam cara untuk mengetahui dan menggambarkan sesuatu, untuk menemukan bahasa pertama dan kedua. Teori spiral of silence. Teori ini dicetuskan oleh Elisabeth Noelle dan Neumann. Teori ini menjelaskan bahwa teori ini berkaitan dengan bagaimana terbentuknya opini dan pendapat umum dalam masyarakat. Terima kasih Indonesia. Teori kognitivisme. Teori ini menjelaskan bagaimana manusia belajar disebabkan oleh kemampuan menafsirkan peristiwa atau kejadian yang terjadi di dalam masyarakat. Proses belajar bahasa terjadi menurut pola tahapan perkembangan tertentu sesuai dengan umur. Pola tahapan tersebut ialah meliputi asimilasi,
akomodasi, diskuilibrasi, dan ekuilibrasi. Abang, aku ya deh. Aku ya bohong. Mungkin itu sekian dari saya, 25 teori. Di sini saya akan mengingatkan teman-teman di rumah saja ya, jangan keluar. Situasi sedang tidak baik. Untuk teman-teman jangan lupa menggunakan masker dan pelindung-pelindung lain. Oke, sampai jumpa. Bye bye.